Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala aydan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta maaf bil khusus para bapak ibu guru, umumnya hadirin dan hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung dewekan baik, diundang sama panitia disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Oleh karena itu, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum uruf dipanggil kiai. Ini pakaian begini bukan gegayaan, bukan. Emang kagak gaya ini. Ini pala diginiin dia emang lagi berat banget. Maklum lagi ngebangun masjid. Kagak bikin proposal dan kagak punya donatur, jadinya puyeng. Belum uruf dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Dayak.
Saya mah sebatas casingnya doang. Apakah adik-adik tahu casing? Casing itu adalah ompol bocah. Saya mah pakaiannya doang. Bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan, Ketua Yayasan Pendidikan kita Sandikta, yaitu Dr. Seta Bashri. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat jasmani ruhaninya, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin, saya muliakan, pembina yayasan, yaitu Bapak Haji Abdullah Bashri. Juga kita doain mudah-mudahan beliau panjang umurnya, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin, Kepala SMP Sandikta Ibu Dewi Ratih Radiati SPD. Juga kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah dalam hidupnya. Sangat saya hormatin. Ini kapan ceramahnya bocah gua ini? Baca ini be doang ya. Gua baru ngalamin. Gua baca ini doang udah ngap-ngapan. Nggak dibaca kasihan, boleh ini. Buset kayak bocah TK perasaan. Kepala SMA Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI. SPD MSI adalah titel. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya adalah anak supir tronton. Sangat saya hormatin. Buset bener-bener ini mah. Ampe lohor bocah baca ini doang. Kepala SMK Bapak Heru Priyatna SPD MPD. Dan yang sangat saya hormatin, saya muliakan, segenap para dewan guru, Bapak Ibu guru, staf pengajar Yayasan Pendidikan kita. Kita doakan mudah-mudahan semuanya guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu jasmani rohaninya, Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Dan yang sangat saya banggakan, saya cintai, siswa-siswi baik dari SMP, SMA, SMK, Sandikta. Kita doain para bapak ibu guru, anak-anak kita yang lagi menimba ilmu. Ilmu ditimba kering kali, emang empang. Yang lagi menuntut ilmu, penuntut ilmu hukumnya wajib tong, neng. Saking wajibnya kalau kagak ada yang pinter di Indonesia, adanya di negeri Cina, berangkat sana ke Cina. Utlu boleh ilma walau bisin, cari tuh ilmu sekalipun ada di negeri Cina. Kagak pinter kayak bisa miara bagong tuh lo. Kita doain semuanya siswa-siswi pendidikan kita yang lagi menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan
Dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Hanya melalui pendidikanlah seseorang bisa jadi soleh. Kalau kagak belajar mawal soleh. Dengan belajar bisa jadi pinter. Ilmu itu kudu dicari. Al ilmu bil kasbi la bin nasbi. Ilmu itu kudu dicari, bukan karena dengar faktor keturunan. Biar kata anak presiden ya, kalau kagak belajar mah tetap belegug. Betul. Biar kata anak dewan, anak gubernur, anak bupati, anak raja, anak kiai, anak ustad, kalau kagak belajar mah tetap bego. Makanya dengan belajar, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu akan menjadi perhiasan buat orang yang memilikinya. Orang bisa terhormat karena berilmu. Orang bisa dihormatin karena berilmu. Orang bisa dihargain karena berilmu. Orang bisa jadi mahal karena berilmu. Bapak Ibu guru, kita kagak takut krisis yang melanda negara kita. Apakah itu krisis global? Apakah itu krisis ekonomi? Tapi yang kita takutkan adalah krisis akhlak dan moral. Lihat zaman sekarang, kalau bukan ada di pendidikan, lihat zaman sekarang bocah, kadang-kadang bocah yang dididik ikut-ikutan. Yang jadi idolanya orang-orang barat bocah zaman sekarang. Orang barat ya boleh lu ikutin asal teknologinya, olahraganya. Sementara kita serba ketinggalan. Kemarin Piala Asia kita kalah tipis sama Australia, 4-0 kalah tipis. Cuek bener. Udah pemain mana baik dicepol-cepolin, keleh mah keleh be. Kapan menangnya kita? Teknologinya contoh. No, orang Jepang, pabrik baja ada di kita neng tong. Itu baja kalau dikirim ke Jepang, dikirim lagi ke Indonesia, udah menjadi mobil mahal. Kenapa? Karena pinter. Coba kalau pabrik baja dikelola di Indonesia, di kita, paling jadi pacul, paling jadi arit, pakai tawuran lo. Suwe bener lo. Kesel gua mau ceramah, gua mau ngomel dia udah. Bocah zaman sekarang lihat, Pak Guru maaf, orang barat yang diikut-ikutin. Kagak bocah lelaki, kagak bocah perempuan, kagak bocah kampung, kagak bocah kota, kagak bocah yang dididik, apalagi yang kagak dididik. Orang barat ikut-ikutin, orang barat pakai anting, ikut-ikutan pakai anting. Orang barat pakai antingnya orang barat. Orangnya ganteng, orangnya tinggi, ganteng, anu antingnya emas. Lah lo paling hadiah ciki lu pakai. Orang barat pakai tato, ikut-ikutan pakai tato. Orang barat jangan lu ikutin. Orang barat pakai tato ya orang barat, awaknya bule. Kalau pakai tato dan tak jelas. Bocah kita awak kleob oli pakai tato. Mending tatonya gambar kalajengking mah ular kadut. Ke anjing pakai tato katanya anak gaul, main ke mall naik angkot, di dalam angkot muntah. Idih. Najis gua mah. Mau masuk ke Alfa sendal dilepas. Idih. Keluar dari Alfa kena AC dikerok. Bahasanya dia ke emaknya, emak Umi boro-boro ikutin orang barat. Nyokap ke bapaknya bokap, ke neneknya kecap. Anjing pakai tato ngomong nyokap bokap lu berak di jamban. Jajan seblak pakai nasi. Idih. Najis gua mah. Ngomong nyokap bokap jajan seblak pakai nasi. Hanya dengan pendidikan kita bisa merubah, kita bisa membedakan. Nih sekarang bocah perempuan, mohon maaf lu lelaguan lu kayak pakaian lu kayak kepada semenggah.
Sekarang begini lu, gue tahu lu pada sopan lu. Coba ntar di rumah. Wah! Kadang-kadang make bocah, lu kan udah pada perawan, pakai kaos bocah umur 3 bulan. Puser lu edar-edarin. Puser diedarin nurutin artis mau dibayar. Pusernya juga nyerepet lu. Keluar dari segede takol beduk. Pakai celana pendek mulus sih mending. Lah dari beti sampai paha jiguan ada, gocapan ada, acebanan. Kalau garuk ngebul. Boro-boro merangsang kayak najon. Itu namanya buduk. Lo tahu nggak buduk? Buduk itu makanan khas Jogja. Gudeg ya, iya. Lah, gudeg mah bukan kagak ngedenger. Budak itu mah ya. Paling sopan bocah, lu dididik supaya lu berakhlak, supaya lu bisa jadi mahal. Biasa dimuliakan sama Allah, juga dimuliakan sama manusia dengan ilmu, pakaian yang sopan. Umur 17 tahun, 20 tahun, pakai kaos bocah umur 3 bulan. User edar-edarin, pakai legging kagak apa-apa, lu lapisin pakai rok, lu lapisin pakai gamis, legging be doang, buset, gue maaf, kayak ngejeblel bae dah. Mulus sih mending pantas itu kalau memang awak segede gerobok bakso pakai legging, kayak kodok blancet. Begitu naik motor Vario suwe bener, pakai kacamata hitam gede tuh. Kata di Agnesmo meureun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Ngapa? Emang nggak boleh gue disebut AA? Ilok minta maaf. Apanan di Bandung ada mubalik yang tenar Aagim namanya. Satu bagian di sini ada Aabret namanya. Abret-abretan di sana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, saya mau bertanya. Ya, mau nanya apa loh? Ayyul amali afdal ya Rasulullah. Amal ibadah apa yang lebih afdal ya Rasulullah di antara sekian banyak amal ibadah? Jawab Rasulullah, amal ibadah yang lebih afdal itu ada 3. Adik-adik tahu afdal? Tahu nggak afdal? Afdal itu yang pakai gosok gigi. Odol. Odol mah bukan nama makanan. Dodol ya. Yang lebih utama, yang lebih cakep. Jawab Rasulullah, amal ibadah yang lebih utama itu ada 3. Tingkatan yang pertama adalah as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Lah kalau kita bicara rajaban ya bicara sholat. Sholat jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Sholat kewajiban kita sebagai umat Islam, siapa baik orangnya, mau presiden, mau gubernur, bupati, camat, lurah, orang kaya, orang melarat, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Kagak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal, kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa namanya? Gila. Jadi kalau kita punya teman kagak sholat, berarti teman kita gila. Jangan ditemenin orang gila. Kalau RT kagak sholat namanya RT gila. Kalau lurah kagak sholat lurah gila. Kalau camat kagak sholat camat gila. Kalau bupati kagak sholat bupati gila. Saya mau nanya iya, nanya apa lo? Saya kan sakit, terus nggak bisa berdiri. Yang namanya sholat fardu kudu berdiri baik. Paman aja anil qiyami sholat jalisan. Kalau kagak mampu sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Gak ada alasan. Duduknya kayaknya orang bisa. Emang apa? Orang saya mau ngegeledak baik. Ngegeledaknya kemana?
ke depan. Emang ngegeledak ke depan? Gue belum kedenger tuh. Kalau ngegeledak kemana? Ke belakang. Kalau ke depan mah nyungsep. Sholat muttaji'an, silakan sholat sambil berbaring miring. Miringnya kayaknya orang bisa. Emang apa? Orang di bawah ketek saya bisul. Sholat mustalqiyan, silakan sholat sambil celentang. Celentang juga ngap. Sholat bil isyarah, sholatlah dengan memakai isyarat. Isyarat yang pertama pakai kepala juga puyeng. Pakai mata perih. Pakai hati deg-degannya punya penyakit jantung. Udah habis perkara. Pandiin, bungkus, kubur hidup-hidup. Oke, itu kan praktek sholat. Saya kata dokter kena penyakit komplikasi. Kata dokter nggak boleh kena air 10 tahun. Kena air mati, kata dokter. Minum juga nggak boleh pakai air, pakai dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning yang namanya sholat mesti wudu jelas, kudu pakai air. Nggak boleh pantrangan, kata dokter bisa mati gara-gara wudu. Kalau nggak boleh wudu pakai air, ganti ini air dengan debu, namanya tayamum. Jadi tayamum itu pengganti wudu, pakai debu. Pakai ke kumur nggak? Pakai, terserah dah. Masukin ke mulut, dedet ke hidung, tuh kuping perunukin gitu tuh. Oke, ganti wudhu tayamum. Mohon maaf Pak, bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Kok ke berak-berak? Kan dimana tas berak kudu cebok. Sekarang cebok kudu pakai air, nggak boleh, kata dokter bisa mati gara-gara cebok. Karena kalau kagak cebok kepet, nggak sah sholatnya. Kalau nggak boleh cebok pakai air karena faktor penyakit, ganti ini air dengan istinja. Pakai apa? Pakai batu bata, perodin ke bata. Bata orang adanya apa di situ? Ada juga kulit durian, pakai. Paling keradak di pantat. Nah sekarang sholat nih, mohon maaf, karena judul utama dalam Isra Mi'raj ya sholat. Nih, sholat biar rapi tong. Nih. Buat laki-laki, kalau di rumah lo, awas, make baju koko atau make gamis, warna terserah. Ini kadang-kadang kita kan sholat asal, padahal di mana kita sholat, di situ kita sedang komunikasi dengan Allah, dinilai oleh Allah, biar rapi sholatnya, etika kita kepada Allah. Jangan ini kadang-kadang sholat pakai kaos partai jadi. Sholat pakai kaos partai suwe. Udah gitu bang depannya lagi. Kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya green, mikiran randa. Pakai baju koko, pakai baju gamis terserah. Terus kalau pakai kain, nih pakai kain, pakai gamis, lapisin pakai celana tuh. Jangan gegabah. Seseorang yang sholat pakai kain dilapisi pakai celana, cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah mintakan ampunan, tambah pahala. Jangan ini mah sholat pakai kain doang ya jadi lo. Sholatnya sholat asar, nggak pakai selempak acan. Angin lagi kenceng baik asar mah. Pintu musola melongo, buset. Begitu sujud nyelingkap getip angin. Berbunyi koplak. Kata yang di luar sampai yang main lato-lato dalam musola itu. Terus pakai sorban. Entar kalau di rumah tong pakai sorban. Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban itu lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih yang gue bawa sorban. Ini bukan umbul-umbul gue lepasin. Sorban. Nggak punya sorban. Kalau nggak punya sorban tanyain mama kita. Mak lu kan sering beranak. Perempuan kalau habis beranak cuma diikat pinggangnya, warnanya merah, cakep, ada 50 meter makali. Jangan dipotong, udah selendangkan, bawa ke masjid. Buset, seret terus. Itu DKI melohok ya, buset, sorban keluaran mana nih. Nah itu sholat ya, awas. Terus sholat nih,
Setelah takbiratul ihram, tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Allahu akbar. Matanya ke bawah, ke situ tuh ke tempat sujud. Jangan larak lirik, ada yang gegaruk baik. 3 kali gerakan berturut-turut, sholatnya batal. Nah itu sholat yang pertama. Amal ibadah yang lebih afdol kata Nabi, yang pertama adalah as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua apa ya Rasul? Amal ibadah yang lebih afdol yang kedua adalah wabirrul walidaini, berbuat baik, hormat, sayang kepada kedua orang. Wah, kenapa mesti berbuat baik kepada kedua orang tua? Jangan pakai kenapa-kenapa, kan orang tua mau banyak jasanya, betul? Apa-apa anak, bosennya ngurusin dia anak. Saya dulu ketika saya mesantren di Sukabumi, di daerah Cisaat, Bapak ngomong sama saya, Tong, ntar kalau duit lu habis, ambil duit di Jakarta, gua dagang. Karena bapak saya seorang pedagang rambutan musiman, percis di Kalibata depan makam pahlawan. Kalau musim rambutan beliau dagang. Pada suatu hari duit saya udah habis. Berangkat saya dari Sukabumi ke kampung rambutan, dari kampung rambutan naik metro mini. Begitu masuk wilayah Kalibata, banyak berjejer tukang dagang duren dan rambutan. Saya cariin mana nih bapak saya ya. Begitu saya lihat di antara pedagang duren ada yang nyelip pedagang rambutan yang cuman hanya beberapa ikat lagi rambutannya. Begitu saya tegesin, waduh, bapak. Ternyata bapak saya lagi makan di daun sambil nongkrong, nungguin dagangan rambutan yang cuman hanya beberapa ikat lagi. Begitu saya turun, subhanallah, bapak, saya kagak jadi turun, takut keganggu makannya. Lewatin dulu sekitar 50 meter. Setelah itu saya turun, saya nyamperin bapak. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Bapak sehat? Alhamdulillah. Lu sehat? Sehat, Mbak. Bapak saya ujug-ujug teh apa ya? Iya, tiba-tiba ngomong, Tong, iya Mbak, tahu nggak lo suruh kemari? Tahu Mbak, suruh ngambil duit. Bukan, selain itu kagak. Apa kata Bapak? Nih, supaya lo tahu kondisi orang tua seperti ini, Tong, yang selalu memikirkan anak. Gua hidup di Jakarta kayak gembel. Gua kehujanan, gua kepanasan, gua keanginan, nggak jadi masalah. Yang gua pikirkan adalah anak. Luar biasa Bapak. Makanya gua kagak ridho kalau lu belajar di pesantren cuma hanya main doang. Nih, orang tua mah bagian kepanasan, orang tua kagak apa-apa kehujanan, orang tua nggak apa-apa keanginan. Gua hidup di Jakarta kayak gembel, gua selalu merjuangkan anak. Luar biasa Bapak. Nih, ini kadang-kadang kita lihat orang tua kita yang mati-matian merjuangin kita, kadang-kadang kita belagu. Pengen motor, dibeliin motor, boleh ladang kredit, dikoprek tuh motor, ban dikecil-kecilin, belagu. Apalagi emak kita, emak mual kebayar. Kenapa? Wahnan ala wahnin, susah payah, ngidamnya dia mual kebayar. Ngidam itu enak baik, begitu baik. Mangkaning
kudu diladenin. Kalau kagak ntar bocahnya ngiler. Pak, iya ada apa mah? Enek banget pak. Lihat papa lagi enek. Main asem-asem. Oh iya sabar ya mah, tungguin. Papa mau nyariin ke pinggir rumah, doain. Mudah-mudahan ada kucing kekeratak situ. Tuh pengorbanan emak. Pengen apa lagi mah? Pak, pengen ayun-ayunan di atas tower. Buset deh kalau kepleset ya. Berapa bulan emak mengandung? 9, bahkan ada yang lebih. Saya tahu jasa emak saya kan punya bini Bu Guru, punya bini saya. Tahun 2002 saya nikah, sepulang saya dari Kediri. Kagak mau punya anak, tapi alhamdulillah 2008 bini saya bunting. Beranaklah anak saya yang pertama laki-laki, baru 14 tahun sekarang. Belajarnya di Jepara, di pondok pesantren Darul Pala Amsilati di Jepara. Baru lulus SD udah diberangkatin ke sono, udah 3 tahun belum pernah saya longokin, sebab saya kagak mau punya anak yang cengeng. Lu mau bisa jadi petarung tong kalau bukan lu di pesantren. Diam di sini jauh sama orang tua lu, biar prihatin ya. Iya Mbak, udah 3 tahun belum pernah selama 2 tahun saya longokin. Emaknya sampai mau pingsan baik, emaknya ono bocah mau dilongokin. Udah longokin tuh ada Allah ini. Penting kirimin be lu, takut-takut tuh lu. Terus adeknya baru lulus SD, SD-nya adeknya di Bogor, baru kelas 3 SD, berangkatin. Neng, kelas berapa lo? Kelas 3 Mbak. SD, iya. Berangkat sama pesantren. Kemana Mbak? Ke Bogor. Ke Cijeruk ya? Iya Mbak. Lulus? Udah lulus loh? Iya Mbak. Mau kemana lagi lu pindah? Ke Jawa Mbak. Jawanya mana? Semarang. Semarangnya di mana? Di Kendal Mbak, perbatasan antara Kendal dengan Semarang. Pondok pesantren Kaliwungu Mbak, Abah Dimyati Rois. Oke kalau memang begitu. Siapin pakaiannya, ayo berangkat sama gua. Berangkat. Begitu sampai di pesantren, di lokasi tempatnya rame banget Pak Guru. Banyak banget tukang dagang di percis di tengah-tengah kota. Neng, kayaknya kagak cocok Neng di sini. Kagak cocok Mbak. Iya, maksudnya kagak cocok duitnya. Lah banyak tukang dagang bisa jajan mulu bocah. Diberangkatkan lagi ke Jepara. Sampai saat ini belum kita longokin. Kenapa? Mau jadi petarung, mau jadi anak yang hebat kalau selalu ngelendotin orang tua. Tahu nggak ngelendotin? Deket sama orang tua. Makanya gue jauhin anak-anak. Nah, begitu beranak yang pertama Bu Guru, anak saya yang pertama lelaki. Nah, beberapa bulan kemudian bini saya bunting lagi, ngomong lagi, nih itu anak yang kedua. Ini jadi lagi. Apa yang jadi? Ini hamil lagi. Alhamdulillah, ini adalah anugerah yang Allah berikan. Ini kan kita pengen punya anak. Ya pengen sih pengen, kok tadi merejek begini. Udah beragen. Nih Neng, jangan takut. Setiap hari di mana wanita itu hamil sampai melahirkan, tiap hari malaikat Allah menjerit ke Allah mintakan ampunan. Sehingga di mana habis melahirkan, dosanya habis. Wajahnya bercahaya tuh perempuan karena bersih daripada dosa. Semakin cantik aja. Itu yang cantik ya Kak Guru, yang cantik. Yang cantik, yang jelek miar-miar lah dikit. Jadi Ibu Guru kalau pengen bercahaya mukanya nggak kudu pakai bedak kinclong, banyakin beranak deh. Setahun 2 kali kayak 3 kali. Nah, karena beberapa bulan udah bunting lagi, kan saya khawatir ya. Saya bawa ke dokter, udah periksa yuk ke dokter. Gua periksa ke dokter. Kata dokter, Ibu, Bu, iya dokter, Ibu ini kemungkinan punya anak kembar. Masa dokter? Iya. Sini. Iya, ada apa nih? Nih, dengerin. Kata dokter kemungkinan kita punya anak kembar. Alhamdulillah, anugerah nih dari Allah. Kembarnya berapa? Gak tahu, belum dikasih tahu sama dokter. Bilangin ke dokter. Hai, tanyain. Dokter, kata laki saya kembarnya berapa? Kembarnya 3 Bu. 3.
Alhamdulillah Neng, kita saingan sama kucing di rumah. Boro-boro 3-1 nyawa taruhannya, betul. Kita sering mendengar banyak perempuan yang meninggal ketika melahirkan, betul. Banyak perempuan yang melahirkan dengan jalan disesar, Pak, Bo, adik-adik. Demi siapa? Demi keselamatan anaknya, padahal anaknya belum tentu hormat sama ibunya. Ya Allah, pengorbanan seorang ibu. Bulan berbulan-bulan akhirnya datang waktu melahirkan. Bini saya megangin be perut. Ngapa perut pegangin be, Neng? Mules. Mules. Iya. Ya berak, ngapa mules mah? Bukan, mulusnya beda ini mah. Begitu saya lihat di almanak, waduh, udah bulannya lu, Neng. Hai, udah buruan. Naik mobil, bawa ke rumah sakit Kerawang. Begitu sampai rumah sakit Kerawang, kata dokter, lakinya mana? Saya dokter, lakinya. Ayo tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Tanda tangan apa ya? Tanda tangan persetujuan mau dioperasi 3. Oke, nggak apa-apa. Pakai duit kagak, dokter? Kagak. Kalau cuma dibelek doang mah tinggalin. Tapi dioperasinya besok, Pak, habis Jumat. Sekitar jam 2. Saya sholat Jumat udah nggak paradugu, udah kagak tenang. Habis sholat Jumat saya lari ke rumah sakit, saya samperin di mana kamar bini saya, di situ ada. Begitu saya buka kamar, bini saya udah kagak ada. Neng, di mana lo, Neng? Buset, perawat larian. Ada apa, Pak? Gue gerowokan kayak di hutan baik. Bini saya mana? Bini saya, bini bapak udah ada di ruang operasi. Ya Allah, nih udah ngeleketai saya, Ibu Guru. Ngeleketai? Apa yang ngeleketai? Udah lemas. Begitu masuk ke ruang operasi, bini saya udah ngegojod. Ngegojod ya apa ya? Berbaring, pakai baju hijau, pakai baju hijau. Wajahnya udah sepak, Pak Guru. Sepati apa ya? Pucat. Ya Allah, Neng, rasa takutnya udah mulai ada. Ya Allah, pengorbanan seorang ibu seperti ini, Neng. Sabar ya, Neng. Iya, jangan diem baik, ngapa bebacaan. Dari kemarin gua kagak berhenti bebacaan baik. Ke doa-doa berak sama gua bacain. Ini dokter mana sih? Belum ada. Nah, mumpung dokter belum ada, Neng, sini loh. Ayo udah. Mana puser lo? Puser mana puser? Mau saya jampein? Itu saya nyariin puser bini, masa kerok? Ya, begitu saya singkapan, ya Allah, Neng, ini puser apa ringkok Ajinomoto? Lah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 3 kali dibacain. Yuk sama saya. Buah. Keluar orok. Buah. Keluar. Buah, keluar lo orok. Ujug-ujug bini saya kekelojotan. Saya jeritan, dokter, itu dokter mah perawat larian. Ada apa, Pak? Bini saya kekelojotan, ujug-ujug, brojol 1, brojol 2, brojol 3. Benar, anak saya kembar 3 tanpa proses operasi, padahal udah ada di ruang itulah kekuatan doa. Bini saya alhamdulillah, Neng, lancar beranak tanpa dioperasi. Anak kita apaan? Perempuan semua 3. Dinasih nama Rukoyah, Hindun, dan Hamidah. Cuman yang namanya 3, Ibu Guru, Bapak Guru, anak saya kecil. Premium semua anak saya. Iya prematur ya, prematur. Premium mah bensin ya. Solar kali.
Masya Allah, anak saya 3, yang 2 Hindun Hamidah meninggal, tinggallah Rukoyah. Alhamdulillah udah di Jepara, baru kelas 1 SMP di Jepara. Coba bayangkan, emak kita susah payah, habis melahirkan, semakin berat semakin enteng Bu Guru, semakin berat kan? Lagi enak makan nengtong, emak kita lagi enak makan, kita nangis, berhenti nggak emak makannya? Berhenti. Ya Allah, raja emak, raja ngomongnya ge, dipegang pantatnya, waduh raja berak, raja langsung nyariin popok, dielap, digeletakkan lagi, diterusin lagi emak makannya, sampai kagak sempet cuci tangan lagi, diaduk-aduk, kekuning-kuningan. Jember nggak emak? Jember nggak emak? Kagak jember. Birrul waliden, berbuat baik kepada kedua orang itu adalah amal ibadah yang lebih afdal setelah sholat. Hadirin rahimakumullah, karena saya lagi sibuk banget, saya lagi bikin masjid ya, doain ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Hadirin rahimakumullah, karena saya lagi mandorin ono pembangunan masjid berjalan 6 bulan, kiranya ini sajalah yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Ibu Guru maafin saya, Pak Guru maafin, adik-adik semuanya maafin, panitia maafin. Oh iya panitia, saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Emang siapa yang nawarin makan? Belum tentu ditawarin makan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita, amin, dikuatkan iman Islam kita, amin, sehatkan jasmani rohani kita, amin, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang husnul. Untuk doa kita serahkan saja kepada guru kita. Dari saya cukup sekian. Apabila tadi banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adik-adik jangan bubar dulu, karena ini acara belum selesai, karena belum ditutup dengan doa. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.